Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Permadi dari Prodi Akuntansi C. NIM saya 2010 421078. Baik, saya akan menjelaskan analisis aspek hukum bisnis dan etika pada kasus asuransi Jiwasraya. Di akhir tahun 2019, dunia investasi di Indonesia dikejutkan oleh pengumuman yang dilakukan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya yang menyatakan ketidakmampuan membayar klaim polis nasabah sebesar 12,4 triliun seperti yang dikutip dari laman www.bbc.com di bulan Januari 2020. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap kerugian yang diderita Jiwasraya dari perdagangan saham sebesar 6,4 triliun. Penyebab membayar ini adanya salah satu produk Jiwasraya yakni JS Asing Plan. Produk ini diluncurkan pada tahun 2015. Namun dana yang diperoleh dari produk investasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Kondisi kinerja perusahaan semakin memburuk, dan untuk memperbaikinya perusahaan meluncurkan suatu produk yang diharapkan menaikkan kinerja perusahaan, yakni JS Saving Plan pada tahun 2015. Namun sebaiknya disebutkan di atas, penempatan dana dari produk untuk tidak dilakukan pada instrumen-instrumen investasi yang berkualitas. Apabila dikaitkan dengan paham utilitarian, maka manajemen PT Asuransi Jiwasraya dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik karena telah merugikan nasabahnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena manajemen Jiwasraya telah membuat asuransi yang hanya memberikan manfaat semu dan juga tidak baik hati dalam mengambil keputusan investasi. Menganalisis penyebab kerugian AJS antara lain bersumber dari pertimbangan bisnis di manajemen AJS menempatkan dananya pada saham-saham yang dimiliki volatility cukup tinggi, di mana ternyata di kemudian hari harganya jatuh. Terkait pertimbangan bisnis, terdapat beberapa hal yang menjadi konkret, yakni adanya pelanggaran etika bisnis, yaitu investasi saham dalam sejumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab yang moral. Yang kedua, pemberian harapan semu kepada pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil yang investasi lainnya seperti deposito. Yang ketiga, adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari perilaku manajemen dapat menempatkan kebijakan pengambilan keputusan dan operasional perusahaan yang diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, adanya tekanan yang bersumber kondisi keuangan yang buruk dan kewajiban untuk memenuhi mandat pemegang saham untuk menghasilkan dividen. Oleh karena itu, pengendalian perilaku manajemen dalam penempatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan operasional perusahaan harus dijaga agar tetap objektif, yaitu dengan menjaga integritas pemegang amanah, profesionalisme manajemen dan pegawai, ketaatan manajemen dan pegawai pada etika profesi, track record senantiasa baik, keterbukaan informasi, pengawasan OJK, dan tata kelola perusahaan. Hal yang terkait dengan kasus mega korupsi Jiwasraya dikaitkan dengan peran OJK sebagai otoritas lembaga keuangan dalam menjalankan lembaga otoritas atau OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kesimpulan yang terakhir ini, kasus mega
korupsi Jiwasraya dan perspektif ilmu filsafat dinyatakan berdasarkan kepada paham utilitarisme, maka manajemen PT Asuransi Jiwasraya dianggap tidak melaksanakan etika bisnis dengan baik karena telah merugikan nasabahnya serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi secara keseluruhan. Pemicu Fran yang dilakukan oleh jajaran manajemen AJS ditinjau dari teori Fran Diamond antara lain adanya yang kedua, opportunity atau kesempatan, yang ketiga capability yang disalahgunakan, yang keempat nationalism atau pemberian. Fakta pada etika bisnis dilanggar dalam kasus mega korupsi Jiwasraya, diantaranya investasi saham dalam sejumlah besar bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola nasabah dituntut kejujuran dan kehati-hatian dan transparan bermoral baik, pemberian harapan semua yang melalui janji memberikan tingkat imbal hasil yang nilai di atas dan nilai imbal hasil investasi lain seperti deposito. Adanya informasi yang tidak diungkapkan pada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan. Solusi yang ditawarkan dalam JKP kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya diantaranya membangun budaya perusahaan, memperkuat implementasi yang mengacu kepada PJOK nomor 73 POJK 05 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransuransian, peningkatan fungsi pengawasan perusahaan khususnya POJK. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.